Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, secara khusus nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam yang sampai saat ini Allah berikan kepada kita semuanya, serta nikmat dimudahkan di atas jalan-jalan ilmu syar'i, nikmat dimudahkan datang ke majlis-majlis ilmu, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan ikhlasun niyyah di dalam talabul ilmi syar'i. Kita datang ke majlis-majlis ilmu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, mendatangkan keberkahan, kebaikan untuk dunia dan akhirat kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di atas petunjuk dan hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, di kesempatan pagi hari ini biidznillahi tabaraka wa ta'ala kita membahas sebuah permasalahan fiqhiyah yang seringkali ditanyakan pada sebagian penuntut ilmu, pada sebagian kaum muslimin, bahkan banyak di antara kaum muslimin yang bertanya tentang apa yang akan kita bahas di pagi hari ini. Permasalahan fiqhiyah yang terkait dengan satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Bahkan rukun yang paling agung setelah dua kalimat syahadat, yang merupakan parameter kebaikan amal seorang hamba di hari kiamat nanti. Tentang masalah salat, secara khusus tentang masalah hukum-hukum terkait menjama' dan mengqashar salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
awal ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Fa idza istaqamatis salatu istaqama sairu amalihi. Maka tatkala salatnya baik, maka baiklah amal-amal yang lainnya. Wa in i'wajjatis salatu i'wajja sairu amali. Namun tatkala salatnya buruk, ya tatkala salatnya rusak, maka rusaklah amal-amal yang lainnya. Maka ibadah salat, jamaah yang Allah muliakan, kalau kita memperhatikan nas-nas syariat, ya, baik di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapatkan bahwasanya salat memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam agama kita. Ya, salat adalah satu-satunya amal ibadah yang kewajibannya, ya, langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan memi'rajkan beliau ke atas langit. Ya, turunnya perintah salat 5 waktu adalah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu langsung kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan memerintahkan beliau, ya, untuk mi'raj ke atas langit yang ke-7. Di antara keagungan salat, bahwasannya salat adalah satu-satunya ibadah yang tidak pernah gugur kewajibannya atas seorang muslim selama dia, yakni, masih berakal. Ya, dalam kondisi apapun, seorang muslim yang baligh dan aqil maka tetap terkena kewajiban salat. Ya, baik dia dalam kondisi sehat ataupun dalam kondisi sakit, tetap wajib salat. Sakit separah apapun, ya, maka tetap wajib salat. Baik dia dalam kondisi muqim, ya, atau dalam kondisi safar, maka tetap wajib salat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya salat adalah ibadah yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan seorang mukmin dan mukminah. Ya. Maka ikhwani fillah jazakumullah, memahami, ya, tentang hukum menjama' dan mengqasar salat adalah di antara hal yang memberikan faedah yang sangat besar kepada orang-orang beriman tentang keindahan dan kemudahan syariat Islam. Ya, tatkala kita memahami fikih jama' dan fikih qasar di dalam salat-salat kita, kita akan mendapatkan bahwasanya dinul Islam adalah agama yang sangat indah dan agama yang sangat mudah. Ya, maka sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, bu'ithtu bil hanifiyyati samha. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama, ya, yang hanif, dengan agama yang dibangun di atas pondasi tauhid, sekaligus agama yang diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang muslim menjalankan dinul Islam, tatkala seorang muslim beragama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beragama sesuai dengan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, niscaya dia akan dapatkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sangat mudah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tidak ada satupun kesulitan, ya, yang didapatkan oleh seorang muslim di dalam menjalankan kewajiban syariat, melainkan di sana ada kemudahan yang Allah buka. Ya, ada keringanan yang Allah berikan kepada seorang mukmin di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah azakumullah, ya. Yang pertama kita bahas tentang masalah mengqashar salat. Ya, masalah mengqashar salat. Apa itu mengqashar salat? Ya, mengqashar salat adalah mengerjakan salat, ya, yang asalnya adalah rubaiyah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, mengerjakan salat yang asalnya adalah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu disebut dengan qasru as-salah. Mengqasar salat. Maka salat yang boleh diqasar adalah salat-salat rubaiyah yang jumlah rakaatnya ada 4 rakaat. Itu salat apa? Salat zuhur, kemudian salat asar, kemudian salat isya. Ya, inilah salat-salat yang bisa diqasar. Adapun salat yang kurang dari 4 rakaat maka dikerjakan sesuai dengan ya jumlah rakaat tersebut. Ya, sebagaimana kita muqim. Ya. Maka salat maghrib tidak ada qasar. Ya, dari 3 rakaat kemudian 1,5 rakaat tidak ada. Ya, atau salat subuh dari 2 rakaat jadi 1 rakaat tidak. Ya, karena salat qasar itu terkait dengan salat rubaiyah, ya, salat yang jumlah rakaatnya ada 4 rakaat. Adapun di antara dalil, ya, masyru'iyat salat qasar, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-101. Surat An-Nisa ayat yang ke-101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kamu bepergian di atas muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Ayat yang mulia ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang masyru'iyat mengqasar salat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan nas yang sharih, an taqsuru minas salati. Ya, tidak mengapa bagimu untuk mengqasar salat tatkala kamu berjalan di atas muka bumi. Ya, tatkala kamu berjalan di atas muka bumi. Ini tatkala kamu bersafar. Maka boleh bagimu untuk mengqasar salat rubaiyah dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jika kamu ya khawatir diserang oleh musuh, oleh orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian ayat di atas ya dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ya'la bin Umayyah. Beliau pernah bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadis Muslim. Ya. Umayyah pernah bertanya kepada Umar bin Khattab tentang ayat di atas. Ya, faqala, kata Umayyah,
in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan salat qasar dengan rasa takut terhadap orang-orang kafir. Ya, dengan rasa takut dari serangan orang-orang kafir. Faqad aminan nas, maka manusia saat ini, yakni kaum muslimin, sudah merasa aman di negeri-negeri mereka. Ya, tidak lagi khawatir dengan serangan orang-orang kafir. Ini maksudnya, apakah perintah mengqasar salat masih berlaku di hari ini, wahai Umar? Ya, tatkala kaum muslimin sudah merasa aman di negeri-negeri mereka, apakah masih berlaku yakni syariat mengqasar salat tersebut? Faqala Umar, maka Umar berkata, ajibtu mimma ajibta minhu. Ya, saya dulu pernah merasa heran sebagaimana apa yang engkau herankan di hari ini. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, maka aku bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang kamu tanya kepadaku. Ya, masihkah berlaku hukum mengqasar salat di hari ini tatkala kaum muslimin sudah merasa aman di negeri-negeri mereka, ataukah mengqasar salat terkait tatkala mereka khawatir dengan serangan musuh? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Ya, sesungguhnya mengqasar salat rubaiyah adalah sedekah yang Allah sedekahkan untuk kalian, maka terimalah sedekah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini diantara dalil yang menunjukkan, ya, bahwasannya mengqasar salat adalah perkara yang disyariatkan di dalam agama kita. Ya, tatkala seorang muslim ya safar, ya keluar kota, ya, atau keluar daerah, atau mungkin keluar negeri, maka di sana ada keringanan di dalam agama kita untuk mengqasar salat rubaiyah. Ya, yang awalnya adalah 4 rakaat, maka dikerjakan ya 2 rakaat. Dikerjakan 2 rakaat. Dalil yang lain, ikhwani fillah jazakumullah wa akhwati fiddin, di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya mengqasar salat rubaiyah ya di dalam safar adalah perkara yang disyariatkan bagi seorang mukmin dan mukminah adalah hadis yang sahih yang juga dikeluarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah, ya, hadis yang datang dari jalan sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Di dalam hadis Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah di dalam sunannya dengan sanad yang sahih, di mana Umar bin Khattab pernah berkata, salatus safari rak'atani wa salatul jum'ati rak'atani wal fitru rak'atani wal adha rak'atani tamamun ghairu qasri ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, salat tatkala seseorang safar itu 2 rakaat. Ya. Salat Jumat itu 2 rakaat. Salat Idul Fitr itu 2 rakaat. Ya. Dan salat Idul Adha itu 2 rakaat. Ya. Dan 2 rakaat tersebut sifatnya sempurna. Ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga dalil yang menunjukkan bahwasannya ya mengqasar salat bagi seorang musafir ya 2 rakaat dari 4 rakaat salat rubaiyah adalah sunnah di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga, ya di antara dalil yang menunjukkan
bahwasanya mengqasar salat adalah perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan. Adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya, di mana Abdullah bin Umar pernah berkata, kata beliau, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku pernah menemani Rasulullah dalam safar beliau. Falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah azza wa jalla. Maka Nabi tidak menambah dari 2 rakaat, ya, tatkala beliau safar. Ini maksudnya 2 rakaat salat rubaiyah. Nabi tidak menambah dari 2 rakaat, ya, salat rubaiyah sampai beliau meninggal dunia. Tatkala Nabi safar, maka salat rubaiyah dikerjakan oleh beliau sebanyak apa? 2 rakaat. Nabi mengqasar salatnya. Wa sahibtu Abu Bakrin falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Demikian juga aku pernah safar bersama Abu Bakar, kata Ibnu Umar. Ya, maka beliau pun sama. Beliau mengerjakan salat rubaiyah tatkala safar, ya, sebanyak 2 rakaat dan tidak lebih dari 2 rakaat beliau kerjakan. Wa sahibtu Umar falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Demikian, ya, setelah Abu Bakar, aku pernah menemani Umar bin Khattab. Tatkala beliau safar, maka beliau pun sama. Ya, tatkala safar mengerjakan salat rubaiyah tidak lebih dari 2 rakaat. Umar pun mengqasar salatnya sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma sahibtu Utsman falam yazid ala rak'atain hatta qabadahu Allah taala. Demikian pula yang dilakukan Utsman bin Affan. Tatkala beliau safar, maka beliau tidak menambah salat rubaiyah beliau lebih dari 2 rakaat. Waqad qala Allah, kemudian Ibnu Umar membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh, ya, di dalam diri Rasulullah terdapat uswah hasanah bagi kalian, bagi orang-orang beriman, ya, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, di hari kiamat nanti. Maka dari sini, ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya mengqasar salat rubaiyah bagi seorang musafir adalah perkara yang disyariatkan dan bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya seorang musafir tatkala dia safar, maka hendaknya dia mengqasar salatnya, ya, dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya, salat yang dia kerjakan. Kemudian ikhwani filazakumullah, di antara, ya, permasalahan seputar mengqasar salat, ya, para ulama berselisih pendapat, ya, tentang jarak safar, ya, yang membolehkan seseorang untuk mengqasar salatnya. Ya, sangat banyak perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, kapan seseorang, yakni, mendapatkan rukhsah untuk mengqasar salat rubaiyah tatkala dia safar. Nah, Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, di dalam kitabnya Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Munzir, ya, menjelaskan bahwasannya kurang lebih ada 20 pendapat para ulama, ya, tentang masalah masafatul qasr, yakni jarak seseorang
diperbolehkan mengqasar salatnya tatkala dia safar. Ya. Ini sangat banyak perbedaan pendapat para ulama. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Munzir ya menukilkan ada sekitar 20 pendapat para ulama. Ya, ada 20 pendapat para ulama dalam masalah ini. Nah, namun ya pendapat muhaqqiq ya dari kalangan para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dan juga pendapat Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwasannya ya jarak safar yang membolehkan seseorang untuk mengqasar salatnya adalah dikembalikan kepada uruf, ya, dikembalikan kepada uruf manusia di ya daerah tersebut. Dikembalikan kepada yakni kebiasaan manusia di tempat tinggalnya. Ya, tatkala manusia melihat seseorang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain sudah terhitung safar, maka sudah boleh baginya untuk yakni mengqasar salat rubaiyah. Ya, tatkala manusia melihat seseorang ya berjalan dari satu tempat, satu daerah ke daerah tertentu, itu sudah terhitung safar. Ya, di mana tatkala seseorang safar tentu dia ada persiapan untuk safarnya. Ya. Maka selama manusia yakni memandang perginya seseorang ke tempat tujuan itu sebagai suatu safar, maka sudah terhitung sebagai safar dan berlaku baginya ahkamul musafir. Ya, hukum-hukum musafir. Di antara hujjah ya yang dijadikan ini dalil oleh para ulama bahwasannya masalah safar dikembalikan kepada uruf manusia, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan batasan tertentu ya dalam masalah safar. Ya. Allah sebutkan ya secara mutlak dalam nas Al-Qur'anul Karim. Ya, dalam ayat yang sudah kita sebutkan tadi dari surat An-Nisa ayat yang ke-101. Ya, Allah tidak mengikat dengan jarak tertentu. Allah mengatakan wa idza darabtum fil ardi, ya tatkala kamu berjalan di atas muka bumi. Ya, Allah sebutkan secara mutlak dan tidak terkait dengan jarak tertentu. Ya, maka kaidah di antara kaidah ya di dalam yakni menentukan hukum syar'i dalam nas-nas yang sifatnya mutlak, ya, maka dikembalikan kepada uruf atau adat kebiasaan manusia. Ya. Tatkala di dalam nas syar'i, ya, suatu permasalahan hukum dimutlakkan, tidak diikat dengan perkara tertentu, ya, maka dikembalikan ya perinciannya kepada yakni uruf yang berlaku di tengah masyarakat. Maka di dalam masalah safar ini nas-nas yang datang itu yakni sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak. Sebagian para ulama berpendapat bahwasannya yakni jarak safar yang membolehkan seseorang itu mengqasar salatnya ya adalah jarak safar 3 hari 3 malam. Ya. Sebagian lain mengatakan 2 hari 2 malam. Sebagian yang lain mengatakan jarak safar yang membolehkan qasar salat itu 1 hari 1 malam. Ya. Karena mereka mengambil sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi melarang seorang wanita ya untuk safar ya kecuali dengan mahramnya. Maka disebutkan dalam sebagian hadis lafaz 3 hari 3 malam. Tidak boleh seorang wanita ya bersafar tanpa mahram dengan perjalanan 3 hari 3 malam. Ya, dari sini sebagian ulama berpendapat bahwasanya jarak safar yang membolehkan qasar salat itu tatkala jarak safarnya 3 hari 3 malam. Kurang dari itu maka enggak boleh mengqasar salat. Ya. Ala kulli hal banyak pendapat para ulama dalam masalah ini, ya. Sampai-sampai Ibnu Munzir menukilkan ada 20 pendapat para ulama. Ya, dalam masalah menentukan jarak safar yang membolehkan seseorang untuk mengqasar salat. Namun sekali lagi
pendapat ya sebagian muhaqqiqin dari para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahumullahu taala berpendapat bahwasannya masalah safar ini dikembalikan kepada uruf manusia. Ya tatkala ini manusia di suatu daerah menganggap ya seseorang bepergian dari tempatnya ke tempat tertentu sudah dikatakan safar, di mana ya dia mempersiapkan bekal untuk safarnya, maka sudah termasuk yakni dikatakan sebagai seorang musafir. Ya. Di dalam hadis Anas bin Malik, ya. Dalam hadis Anas bin Malik disebutkan, ya. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyalin aw thalathati farasikh shalla rak'ataini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar ya berjalan sekitar 3 mil, thalathata amyal atau 3 farsakh. Ini syak dari rawi. Ya. Ada keraguan-keraguan dari rawi, yakni Al-Imam Asy-Syu'bah. Apakah disebutkan 3 mil atau 3 farsakh? Karena yakni jaraknya berbeda. Antara 3 mil dengan 3 farsakh itu berbeda. Ya. Kalau 3 mil, ya, kita konversikan ke kilometer, ya, maka kurang lebih jaraknya sekitar 4,8 kilometer. Ya, karena 1 mil itu kurang lebih berapa kilometer? 1,6. Ya 1.600 meter sekian. Ya 1 mil. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasar salat ya tatkala beliau ya keluar dengan jarak 3 mil. Ya, kurang lebih 4,8 kilometer. Tapi dengan niatan apa? Niatan safar. Ya, dengan niat keluar untuk safar. Atau 3 farsakh. Ya. Adapun 3 farsakh, 1 farsakh itu ya jarak yakni 3 mil. 1 farsakh. 3 mil. Maka kalau 3 farsakh berarti ada berapa mil? 9 mil. Ada 9 mil. Kalau dikonversikan ke kilometer, berarti berapa kilometer jemaah? 4,8 tadi dikali 3. Berapa? Kurang lebih 14,4. Iya. 14,4 kilometer ya. Kurang lebih yakni 4,8 kali 3. 4 kali 3 12, 8 kali 3 2,4. Ya. Ini 14,4 kilometer. Ala kulli hal, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasar salat tatkala beliau berniat safar, ya, meskipun yakni jaraknya hanya berkisar 3 mil atau 3 farsakh. Sebagian ulama ya memahami hadis ini bahwasanya hadis Anas bin Malik ini ya bukan menunjukkan jarak safar Nabi. Ya, tapi menunjukkan awal Nabi mengqasar salat tatkala beliau safar. Ya tatkala Nabi sudah keluar dari Madinah sejauh 3 mil, maka baru Nabi mengqasar salatnya. Ya karena tatkala Nabi masih di kota Madinah, ya maka Nabi tetap menyempurnakan salatnya meskipun beliau sudah niat apa? Sudah niat safar. Ya. Karena di antara sunnah ya seorang musafir, nanti akan kita sebutkan dalam bab jamaah yang menjamak salat. Apabila seorang musafir ya dia yakni safar dalam kondisi sudah masuk waktu salat, maka disunahkan untuk menjamak takdim. Ya. Disunahkan untuk menjamak takdim. Contoh ya antum ya ingin salat ingin safar ba'da zuhur. Ya, sudah ada niatan untuk safar apa setelah zuhur. Maka disunahkan untuk menarik asar ke zuhur. Ya. Jadi salat asarnya ditarik ke salat zuhur. Kalau kita sudah ada niatan untuk safar selepas zuhur. Iya. Dan tatkala kita masih di tempat, ya, di tempat tinggal kita,
maka belum berlaku hukum qasar salat. Ya, kita salat zuhur 4 rakaat dan salat asar yang kita tarik ke zuhur pun kita kerjakan 4 rakaat. Ya, karena belum berlaku hukum apa? Qasar. Ya. Sebaliknya kalau seseorang sudah berniat safar, kemudian dia berjalan sebelum waktu salat masuk, maka disunahkan untuk ditarik ke belakang. Ya, diakhirkan di waktu salat berikutnya. Ya, tatkala kita safar sebelum zuhur, ya, jam 11 atau jam 10, ya, maka disunahkan untuk mengakhirkan salat zuhur kita bersama dengan salat asar. Ini akan kita bahas tatkala kita membahas masalah al-jama' baina salatain. Nah, kemudian ikhwani fillah jazakumullah, ya. Poin berikutnya yang kita bahas dalam masalah qasar, ya, adalah al-maudhi' alladhi yaqsuru minhu, ya, tempat di mana seseorang ya boleh mengqasar salatnya. Ya, kapan awal kita boleh mengqasar salat kita? Ya, kapan berlaku rukhsah mengqasar salat kita? Dhahaba jumhurul ulama ila anna qasra as-salati yusra'u bimufaraqatil hadar wal khuruj minal balad. Ya. Jumhur para ulama berpendapat bahwasanya mengqasar salat rubaiyah itu disyariatkan setelah seseorang yakni mufaraqah al-hadar. Ya, dia meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan daerahnya, ya, kemudian masuk ke daerah yang lainnya. Ya. Kalau dulu mungkin mudah, ya, karena biasanya orang dulu itu tinggalnya di daerah tertentu. Ya, tatkala keluar dari kampung halamannya, maka terpisah oleh apa? Ya, tempat kosong, ya. Terpisah oleh tempat yang kosong sifatnya. Sekarang rumah nyambung sepanjang jalan. Ya, nggak pernah putus. Kalau dulu, ya, ini satu daerah, ya, kemudian ada tempat kosong yang memisahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, maka, yakni jumhur para ulama berpendapat berlakunya rukhsah mengqasar salat itu setelah seseorang yakni meninggalkan kampung halamannya, ya, tempat tinggalnya, masuk ke daerah yang lainnya. Ya. Maka wallahu alam, ya, kalau mungkin saat ini, ya, mungkin dilihat dari, ya, batas, ya, kota kita, batas apa kota kita. Wallahu alam, ya, dikiaskan seperti itu. Karena kalau menunggu, ya, selesai rumah, nggak pernah selesai rumah, putus. Ya, sepanjang jalan, ya, hampir ada rumah, ada bangunan. Ya, beda dengan orang-orang terdahulu. Ya, mudah untuk apa? Menentukan kapan akhir, ya, batas suatu, ya, di perkampungan. Ya. Wallahu a'lam. Qala Ibnul Mundhir rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnul Mundhir rahimahullah, wala a'lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qasara fi safarin min asfarihi illa ba'da khurujihi minal Madinah. Ya, kata Ibnul Mundhir, aku tidak pernah mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasar salat tatkala beliau safar kecuali setelah Nabi keluar dari kota Madinah. Ya. Bagaimana tandanya keluar dari kota Madinah? Ya, selesai perkampungan, selesai pemukiman. Ya. Karena memang zaman dahulu mudah, ya, untuk mengetahui sebuah tempat, yaitu lihat batas akhir rumah penduduk tersebut. Nah, maka Nabi SAW tidaklah mengqasar salat beliau kecuali setelah keluar dari kota Madinah, keluar batas kota. Wa qala Anas, dan Anas bin Malik pernah berkata, "Shallaitu dhuhra ma'an Nabi bil Madinati arba'an wa bi Dzil Hulaifati rak'ataini." Ya, aku pernah salat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah 4 rakaat. Ya, tatkala masih di Madinah, salat zuhurnya 4 rakaat. Ini Nabi masih menyempurnakan salat rubaiyah.
Wa bi Dzul Hulaifati rak'ataini. Sedangkan tatkala Nabi sudah sampai di Dzul Hulaifah, maka Nabi salat 2 rakaat. Jadi sudah memulai apa? Mengqasar salatnya. Tatkala sudah keluar Madinah sampai di Dzul Hulaifah, maka Nabi salat 2 rakaat. Ya. Dan Dzul Hulaifah ke kota Madinah itu enggak terlalu jauh. Ya. Antum yang pernah haji atau pernah umrah, ya tahu Dzul Hulaifah. Karena Dzul Hulaifah ini awal yakni miqat jamaah umrah atau jamaah haji, ya sebelum dia berangkat ibadah umrah atau ibadah haji, dan jaraknya tidak terlalu jauh ya dari kota Madinah. Nah, maka Nabi memulai ya mengqasar salatnya tatkala di Dzul Hulaifah. Wallahu a'lam. Kemudian poin berikutnya jamaah yang Allah muliakan, di antara ahkam terkait dengan masalah mengqasar salat. Ya tatkala seorang musafir yakni safar, ya, kemudian dia mengqasar salatnya. Sampai kapan seorang musafir itu diberikan keringanan untuk mengqasar salatnya? Berapa lama ya kita boleh mengqasar salat kita tatkala kita safar? Syekh Abdul Azim Badawi rahimahullahu taala, ya beliau menjelaskan, kata beliau, al-musafiru idza aqama liqada'i hajatin wa lam yujmi' iqamatan yaqsuru hatta yakhruj. Ya, seorang musafir tatkala dia yakni safar, kemudian tinggal di satu daerah di tempat tujuan, ya, menetap di tempat tujuan beberapa hari untuk hajat kebutuhannya, dan tidak ada niat untuk tinggal di daerah tersebut, tidak ada niat untuk menetap di daerah tersebut, maka boleh baginya mengqasar salat sampai dia selesai hajatnya, ya, sampai dia yakni kembali ke kampung halamannya, ke tempat tinggalnya. yakni tidak terbatas 1-2 hari atau 3-4 hari. Ya, selama seseorang dia safar ke tempat tertentu dengan satu hajat, satu tujuan, ya, dan tidak ada niat untuk menetap di tempat tujuan tersebut, ya, maka sampai selesai hajatnya boleh dia mengqasar salatnya. Ya, sampai selesai hajatnya dia boleh mengqasar salatnya. Mungkin seseorang ada tujuan bisnis, ya, keluar kota. Dia butuh 3 hari, 4 hari. Atau mungkin dia butuh 1 pekan, ya, ke tempat baru tersebut sampai selesai hajatnya. Maka selama dia yakni di tempat yang baru tersebut sampai dia menyelesaikan hajatnya, maka berlaku hukum qasar salat untuknya sampai dia kembali ke tempat, ya, ke tempat tinggalnya. Di antara dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, dengan sanad yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dan juga Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abi Dawud, di mana Jabir bin Abdullah pernah berkata, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk 20 yawman yaqsuru as-salata. Ya. yakni tatkala peristiwa perang Tabuk. Tatkala peristiwa perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriyah. Ya. Pada tahun ke-9 Hijriyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di daerah Tabuk. Ya, menetap di daerah Tabuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menetap di Tabuk kurang lebih sekitar 20 hari kata Jabir. Nabi menetap di Tabuk, ya, sekitar 20 hari lamanya. Dan selama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasar salat beliau. Ya, selama itu Nabi mengqasar salat beliau. Artinya apa? Artinya masih berlaku hukum safar, ya. Meskipun sudah 20 hari Nabi di Tabuk, ya, Nabi masih mengqasar salat beliau. Ya,
Maka hadis yang mulia ini ya dijadikan hujjah oleh sebagian para ulama bahwasanya mengqasar salat itu tidak ada batasan tertentu. Ya, selama seseorang tidak ada niat untuk iqamah menetap di tempat tertentu, akan tapi dia datang ke tempat tersebut untuk hajatnya, untuk kebutuhannya, ya, maka selama itu yakni ada rukhsah untuk mengqasar salatnya. Ada keringanan untuk mengqasar salatnya sampai dia selesai dari hajatnya tersebut. Ya, sampai dia selesai dari hajatnya tersebut. Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, walam yaqul sallallahu alaihi wasallam lil ummah. Nabi yang mulia tidak pernah mengatakan kepada umatnya, la yaqsur ar-rajulu salata idza aqama akthar min dzalik. Ya, Nabi tidak mengatakan kepada umatnya seseorang tidak boleh mengqasar salat ya kalau dia tinggal di tempat yang baru lebih dari 20 hari. Walakin ittafaqat iqamatuhu hadhil muddah. Ya, akan tetapi ya, memang pada saat perang Tabuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qaddarallah bertepatan Nabi tinggal di Tabuk selama 20 hari. Ya. Memang Allah menghendaki bahwasanya Nabi di Tabuk selama 20 hari lamanya. Wa hadhihi al-iqamatu fi halis safar la takhruj an hukmi safar. Dan tinggalnya Nabi 20 hari, menetapnya Nabi selama 20 hari di Tabuk ya tidak mengeluarkan beliau dari hukum safar. Ya, maka masih berlaku hukum safar bagi Nabi dan para sahabat pada waktu itu. Sawa'un talat au qasurat idza kana ghairu mustawtin. Ya, baik safar itu panjang ataupun pendek, selama seseorang ya bukan termasuk dari penghuni negeri tersebut. Wala azimin 'alal iqamati bidzalikal maudhi. Selama orang tidak ada niat untuk menetap di negeri tersebut. Faham jemaah? Ya, selama kita datang ke tempat yang baru dengan yakni tidak membawa niat untuk tinggal di tempat tersebut, ya. Enggak ada niat iqamah di tempat tersebut. Ya, tapi kita datang hanya sebatas untuk menyelesaikan kebutuhan kita, maka masih dianggap apa? Sebagai seorang musafir. Adapun seseorang yang pindah ke tempat yang baru, ya, kemudian dia datang membawa niat untuk menetap di tempat tersebut, maka dihitung sebagai apa? Sebagai orang yang muqim. Ya, contoh antum ya dari Kalimantan, ya, ada niatan untuk pindah rumah dari Kalimantan ke Jakarta, ya, maka tatkala sudah tiba di Jakarta, maka masuk hukum apa? Hukum mukim, ya, meskipun baru 1 hari, ya, karena niatnya niat apa? Niat mukim. Beda dengan orang Kalimantan yang datang ke Jakarta dengan tujuan untuk menyelesaikan hajatnya, ya, maka meskipun 3 hari 4 hari, ya, selama belum selesai hajatnya masih berlaku hukum safar bagi dirinya. Ya, lihat, jadi bahwasannya niat itu punya pengaruh dalam amalan seorang hamba. Ya, niat itu punya pengaruh dalam amalan seorang hamba. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tatkala seseorang tidak ada niat untuk menetap di tempat yang baru, ya, baik safarnya pendek ataupun panjang, maka berlaku baginya hukum musafir. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masih berlaku hukum safar bagi beliau tatkala ya di Tabuk selama 20 hari. Kemudian fa in azama al-iqamah atamma ba'da 19. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, kemudian kata
Syekh Abdul Azim Badawi rahimahullahu taala, fa in azima al-iqamah atau fa in azama al-iqamah atamma ba'da 19. Adapun seseorang yang dia berazam, dia yakni berniat untuk iqamah, maka dia menyempurnakan salatnya. Ya, dia menyempurnakan salatnya setelah 19 hari. Nah, kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 19 yaqsur. Fa nahnu idza safarna 19 qasarna wa in zidna atmamna. Kata Ibnu Abbas, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tatkala ia tinggal di suatu tempat, ya, maka Nabi mengqasar salat selama 19 hari. Maka tatkala kami safar, kata Ibnu Abbas, kami pun mengqasar salat selama 19 hari. Ya, tapi kalau sudah yakni lebih dari itu, wa in zidna atmamna. Kalau lebih dari 19, maka kami menyempurnakan salat, ya. Menyempurnakan salat rubaiyah. Ya, kalau sudah lebih dari 19. Nah, satu hal yang harus difahami jemaah yang Allah muliakan dalam masalah mengqasar atau menyempurnakan salat, ya, bahwasannya seorang musafir yang dia salat bersama rombongan musafir yang lain, ya, maka sunnahnya adalah mengqasar salatnya. Sunnahnya adalah mengqasar salatnya, atau dia salat sendirian, maka sunnahnya adalah mengqasar salatnya. Adapun tatkala seorang musafir yang dia salat di belakang imam yang muqim, ya, maka sunnahnya adalah itmam. Jadi sunnah qasar salat itu berlaku tatkala seseorang ya salat sendirian tatkala dia safar, atau dia salat berjamaah bersama rombongan musafirin. Ya. Adapun yakni seorang musafir yang dia salat di belakang imam yang muqim, yang menyempurnakan salatnya, maka dia ikut salatnya imam. Ya, dia ikut salatnya imam. Ya, maka tatkala ya seorang musafir bermakmum di belakang imam yang muqim, salatnya sempurna dan tidak mengqasar salatnya. Ya, tidak mengqasar salatnya. Sebaliknya, kalau seandainya yang ditunjuk menjadi imam adalah seorang musafir, kemudian yang makmum adalah orang yang muqim, bagaimana salatnya? Ya, tadi kalau imamnya ya muqim, makmumnya musafir, maka makmum ikut siapa? Ikut imam. Ya, kalau dibalik keadaannya, yang ditunjuk menjadi imam seorang musafir, kemudian yang bermakmum adalah ya orang-orang yang muqim, bagaimana salatnya? Ya. Makmumnya ikut imam apa enggak? Ikut imam. Berarti salatnya berapa rakaat? Masya Allah, ada khilaf di antara jamaah. Ada khilaf di antara jamaah. Ini fikih jamaah, ini fikih. Ini fikih, ya. Jadi sekali lagi, ya, hukum qasar tidak berlaku tatkala seorang musafir makmum di belakang imam yang muqim. Ya, hukum qasar berlaku tatkala seorang musafir salat sendiri atau salat ini berjamaah bersama rombongan musafir yang lainnya. Itu sunnah. Ya. Adapun tatkala yakni seorang musafir ditunjuk menjadi seorang imam, kemudian jamaahnya adalah orang-orang yang muqim, ya, maka makmum enggak boleh ikut salatnya imam. Mengqasar salatnya tidak boleh. Ya, karena mengqasar salat terkait dengan safar. Sedangkan makmum safar apa tidak? Enggak safar.
Ya. Maka bagaimana salatnya? Yani makmum. Iya. Setelah imam salam 2 rakaat, ya makmum bangkit sendiri-sendiri menyelesaikan. Iya. Paham jemaah? Ya, jadi setelah selesai imam 2 rakaat salam, ya karena imamnya musafir maka dia salat safar, salat qasar. Ya, tapi makmumnya jangan ikut salam. Ya, sama ikut imam aja 2 rakaat salam, ya. Tidak bisa. Ya, kalau makmumnya dia muqim, ya, maka makmum tersebut menyelesaikan salat rubaiyah sendiri-sendiri setelah imam salam. Paham? Iya. Jadi enggak perlu ada imam lagi, ya. Setelah imam musafir selesai ada satu imam maju, ya, enggak perlu, tapi masing-masing salat sendiri, diselesaikan sendiri. Ya, ini kalau seandainya yakni imamnya musafir. Ya. Maka makmum salat sendiri-sendiri. Tapi ya yakni kita tidak praktekkan ini ya di tengah masyarakat yang masih awam yang belum tahu hukumnya. Ya, karena khawatir fitnah. Ya. Ya, jangan kita praktekkan ya semacam ini di tengah masyarakat kaum muslimin yang memang belum tahu hukumnya. Ya. Nanti jamaah ya tasbih enggak selesai-selesai. Subhanallah. Ya, imamnya sudah zikir, ya dipanggil-panggil subhanallah. Ya. Kok enggak bangun-bangun imamnya? Ya. Maka mengamalkan sunnah itu butuh fikih, butuh pemahaman. Ya. Kalau kita melihat masyarakat di sekitar kita memang masih sangat awam, belum tahu tentang hukum masalah qasar dan salat, bagaimana salat seorang musafir yang mengimami orang yang muqim, ya, maka terlebih dahulu kita fahamkan mereka. Ya, kita fahamkan mereka. Yang dikhawatirkan kalau nanti ya yakni belum faham, akhirnya makmum yang ikut imam musafir tadi, ya imam salam ikut salam juga. Ya, karena belum paham. Ya. Makanya difahamkan terlebih dahulu. Ya, mungkin sebagian kita pun seperti itu kalau belum tahu hukumnya. Ya, kalau belum tahu hukumnya ikut imam. Imam salam 2 rakaat, kita ikut salam 2 rakaat. Ya, padahal hukumnya enggak seperti itu. Ya. Maka difahamkan terlebih dahulu. Ya. Maka kalau kita ingin menerapkan sunnah Nabi ya di tempat yang sebagian kaum muslim mungkin belum paham, disampaikan di awal. Ya, disampaikan di awal sebelum kita sholat. Ya, karena mungkin antum dihormati di tempat tersebut, ya, dipandang, ya didahulukan menjadi imam. Maka sampaikan kepada makmum bahwasanya saya sekarang sedang safar. Ya, maka saya sholat sebagai seorang musafir 2 rakaat, karena itu sunnah bagi seorang musafir. Adapun para jamaah yang muqim maka sholatnya tetap 4 rakaat. Selesai saya salam, silakan selesaikan sendiri-sendiri. Ya. Dan ini yang kita dapatkan tatkala sebagian masyayikh datang ke negeri kita. Ya, kemudian diminta jadi imam, ya. Maka beliau salat 2 rakaat, tapi beliau infokan, ya, saya safar, saya 2 rakaat, maka jamaah selesaikan 4 rakaat ya secara sempurna setelah saya salam sendiri-sendiri. Nah, jadi ini di antara hukum yang terkait dengan masalah salat musafir. Ya, mengqasar salat. Jadi sunnah ya di antara sunnah-sunnah safar adalah mengqasar salat rubaiyah yang awalnya adalah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun masalah yang kedua tentang masalah menjama' 2 salat. Ya, menjama' 2 salat. Dan qasar dan jama' ya sekali lagi ini bagian dari keringanan dalam agama kita. Ya, di antara bukti yang menunjukkan bahwasannya agama Islam adalah agama yang mudah. Adapun sebab-sebab jamaah, ya sebab-sebab jamaah ada beberapa sebab yang membolehkan seseorang untuk menjamak salatnya. Ada ya beberapa sebab yang membolehkan seseorang untuk menjama salatnya. Ya. Sebab yang pertama
adalah sebab yang terkait dengan kondisi cuaca. Ya. Sebab yang terkait dengan kondisi cuaca. Ya. Seperti turun hujan. Ya. Seperti ya cuaca yang sangat dingin. Ya. Atau ini kondisi jalan yang berlumpur. Kemudian sebab yang kedua ya adalah yakni hajat atau kebutuhan seseorang. Hajat atau kebutuhan seseorang. Ya. Ya seperti safar contohnya, tatkala berhajat untuk menjamak maka boleh menjamak. Atau seseorang sakit ya dan dia berhajat untuk menjamak maka boleh menjamak. Ya, atau seseorang ada yakni kesibukan yang mengharuskan dia untuk ya fokus dengan kesibukan tersebut, maka boleh baginya menjamak. Ini di antara ya uzur-uzur yang dibolehkan seseorang untuk menjamak ya dua salat. Menjamak dua salat. Adapun yang terkait dengan kondisi cuaca, di antara dalilnya adalah hadis Musa bin Uqbah ya. Disebutkan bahwasannya Umar bin Abdul Aziz ya kana yajma' bainal maghrib wal isya'il akhirah idza kana al-matar. Umar bin Abdul Aziz ya beliau menjamak antara salat maghrib dan salat isya tatkala terjadi hujan. Tatkala terjadi hujan. Wa inna Sa'id ibn al-Musayyib wa Urwah ibn Zubair wa Abu Bakr ibn Abdurrahman wa masyakhata dzalika zaman kanu yusalluna ma'ahum wa la yunkiruna dzalik. Ya. Dan ini para a'immah tabi'in pada zamannya seperti Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman, ya ini nama-nama fuqaha pada masa itu. Yang mereka salat ya bersama kaum muslimin, bersama Umar bin Abdul Aziz, dan mereka tidak mengingkari perbuatan Umar bin Abdul Aziz. Ya, yang menjamak salat antara maghrib dan isya dikarenakan hujan. Nah, dikarenakan hujan. Dalil yang lain adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di mana Ibnu Abbas berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal 'ashra jami'an wal maghriba wal 'isya'a jami'an fi ghairi khaufin wala safar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, yang menjamak antara zuhur dan asar dalam satu waktu. Menjamak antara yakni maghrib dan isya dalam satu waktu. Bukan karena takut, ini takut dari serangan musuh, bukan juga dalam kondisi safar. Ini artinya Nabi mukim di Madinah. Tapi Nabi SAW ya menjamak dua salat dalam satu waktu, antara zuhur dan asar, kemudian antara maghrib dan isya. Ya, Nabi menjamak ya kedua waktu
salat tersebut dalam satu waktu. Demikian pula dalam hadis Ibnu Abbas juga disebutkan. Kata Ibnu Abbas, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asri wal maghrib wal isya' bil Madinah fi ghairi khaufin wala matarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara salat zuhur dan salat asar, antara maghrib dan isya di kota Madinah. Ya dalam kondisi ya tidak ada rasa takut dan dalam kondisi tidak sedang hujan. Ya dalam kondisi biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau menjamak salat tanpa yakni ada rasa takut dan bukan karena hujan, dalam kondisi biasa. Maka riwayat atau nukilan dari Ibnu Abbas ini mengisyaratkan bahwasannya kalau seandainya hujan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa menjama ya salat antara dua waktu salat, imma zuhur dan asar, imma maghrib dan isya. Ya. Kalau seandainya bukan karena hujan, Nabi menjamak salat, ya, ya sesekali, ya bukan kebiasaan, tapi sifatnya sesekali. Ya. Apalagi tatkala memang ada uzurnya, ada sebabnya, yakni tatkala turun hujan yang memang deras. Ya. Maka ada keringanan dalam agama kita untuk menjama ya salat tatkala terjadi cuaca yang kurang kondusif. Seperti tatkala turun hujan. Itu di antara sunnah, ya di antara sunnah. Dan ada kitab yang sangat ya bagus ya dalam masalah ini dengan judul Tasnifus Sam'i bi Ahkamil Jam'i. Ya, ada kitab yang sangat bagus dalam masalah menjamak salat ini. Ya, kitab namanya Tasnifus Sam'i bi Ahkamil Jam'i. Ya buah karya Syekh Ali bin Muhammad Abu Haniyah rahimahullahu taala, ulama Palestina. Ya, salah satu ulama dari Palestina. Ya, salah satu murid Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu taala. Ya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya menjamak salat itu perkara yang disyariatkan dalam agama. Ya. Perkara menjamak salat adalah perkara yang masyru' di dalam agama kita. Ya. Baik tatkala ada uzur-uzur yang syar'i, ya seperti tadi ya kondisi al-jaw, tatkala cuaca kurang kondusif seperti hujan, dingin yang sangat dingin, ya cuaca yang sangat dingin, atau tatkala seseorang yang memang ada hajat, tatkala dia safar ya butuh untuk menjamak salat, maka dia menjamak salat. Tatkala seseorang sakit ya yang mana dia masyaqah untuk mengerjakan salat ya di waktu-waktu salat, maka ada keringanan dalam agama kita untuk menjamak salatnya. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis Ibnu Abbas, beliau pernah menjamak salat ya tanpa hujan dan tanpa safar. Ya. Yani bukan karena uzur hujan, bukan karena uzur yani safar. Yani kata para ulama dikarenakan ada hajat yang beliau miliki, sehingga beliau melakukan ya jamak salat tersebut. Ya, maka hikmah ya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak dua salat dalam satu waktu, disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hikmahnya adalah arada alla yuhrija ahadan min ummatihi. Karena Nabi tidak ingin ya memberatkan umatnya. Ya. Maka yakni sesekali boleh kita menjamak salat. Ya, boleh kita menjamak salat. Ya, sesekali boleh kita menjamak salat. Ya. Tatkala memang ada hajat, ada kebutuhan. Ya meskipun bukan karena safar, bukan karena hujan, ya. Mungkin kita ada kesibukan, ya, maka boleh kita menjamak salat kita, ya. Selama sifatnya ya bukan kebiasaan, tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Ya akhirnya tiap kali mau salat dijamak salatnya,
ada kebutuhan nih. Ya, ya, ada mau kuliner, ya. Takut nggak nyampe di tempat, akhirnya salatnya dijamak. Ya. Maka kalau menjadi kebiasaan menjamak salat, maka ini khilafus sunnah. Ya, yang sunnah adalah sesekali boleh kita mengamalkan sunnah tersebut, ya selama tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Ya, kalau kita sakit, maka ada keringanan dalam agama kita. Ya, kalau kita safar, ada keringanan dalam agama kita. Ya, kalau kita ada kesibukan, ya mungkin terkait dengan kerjaan kita, maka sesekali boleh kita menjamak salat. Adapun terkait dengan menjamak salat tatkala salat berjamaah, maka dikembalikan kepada ijtihad imam. Ya, dikembalikan kepada ijtihad imam dalam masalah salat berjamaah, ya, maka dikembalikan kepada ijtihad imam. Jadi bukan ijtihadnya makmum, ya. Ya, tatkala yakni turun hujan, maka imam melihat, ya, kalau memang ada hajat, ya, untuk yakni meringankan kaum muslimin menjamak salatnya, maka dijamak salatnya. Maka ini pun menunjukkan kepada kita bahwasannya seorang imam yang mengimami kaum muslimin hendaknya dia punya fikih dalam masalah salat berjamaah. Ya, dia melihat situasi kapan dia menjamak salat dan kapan dia tidak menjamak salat. Ya, tatkala turun ya hujan, maka di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjamak salat. Ya, agar tidak memberatkan kaum muslimin. Ya. Namun, ya kalau kita lihat praktek di kebanyakan kaum muslimin, ya hampir-hampir ini sunnah yang ditinggalkan. Ya, hampir-hampir ini sunnah yang ditinggalkan. Ya, hatta hujan selebat apapun, ya, tetap apa? Ya, salat masing-masing pada waktunya. Ya, padahal kalau kita melihat sunnah itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yani seseorang boleh dia menjamak salatnya kalau memang ada uzur yang syar'i. Tatkala hujan deras, ya tatkala jalanan ya berlumpur atau mungkin banjir, ya, maka yakni boleh seseorang menjamak salatnya. Maka ini diantara fikih yang wajib dimiliki oleh seorang imam. Ya, tatkala dia menjadi imam, maka dia bertanggung jawab untuk melihat yang paling bermaslahat bagi kaum muslimin. Nah, kemudian sebab yang kedua adalah safar. Ya, tatkala seseorang yakni safar, ini diantara hajat yang dimana seseorang boleh untuk menjamak salatnya. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Anas pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhkhara adh-dhuhra ila waqtil 'ashr." Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hendak safar, dan safarnya Nabi itu sebelum tergelincirnya matahari, yani sebelum masuk waktu apa? Zuhur. Tatkala Nabi safar sebelum matahari tergelincir, karena tatkala matahari tergelincir itu pertanda sudah masuk waktu apa? Waktu zuhur. Ya. Kata Anas bin Malik, tatkala Nabi safar sebelum matahari tergelincir, yani sebelum masuk waktu zuhur, akhara dhuhra ila waqtil 'ashr. Maka Nabi mengakhirkan salat zuhurnya ke waktu asar. Itu yang kita kenal dengan istilah jamak apa? Jamak takhir. Ya, mengakhirkan salat yang pertama ke waktu salat yang kedua. Maka tatkala Nabi safar sebelum tergelincir matahari, Nabi akhirkan salat zuhur ke salat asar. Thumma nazala fajama'a bainahuma. Tatkala masuk waktu asar maka Nabi turun, ya, kemudian Nabi menjamak kedua salat tersebut, yakni zuhur dan asar. Fa in zaghatis syamsu qabla an yartahila salat zuhra thumma rakiba. Adapun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya safar setelah tergelincirnya matahari, maka Nabi menarik ya waktu asar ke waktu zuhur. Tatkala Nabi yakni salat tatkala Nabi safar setelah matahari tergelincir, maka Nabi ya salat zuhur, kemudian menggabungkan asar ke zuhur, yang menjamak yakni asar ke zuhur,
kemudian baru Nabi SAW ya berangkat untuk safarnya. Ini diantara fikih yang menjamak sholat bagi seorang musafir. Jadi lihat, ya kita sholatnya sebelum waktu sholat atau setelah waktu sholat. Ya, kalau seandainya seorang musafir dia yakni hendak safar setelah waktu zuhur, yakni tatkala zuhur dia masih tinggal di tempat tinggalnya, ya, maka dia sholat zuhur, setelah zuhur kemudian dia sholat asar, ya, menjamak takdim asarnya ditarik ke zuhur. Demikian pula antara isya dan maghrib, ya, tatkala seseorang yakni safar, ya, sebelum maghrib, maka dia akhirkan ya maghribnya ke sholat isya. Tapi tatkala seseorang safar setelah maghrib, ya, maka dia tarik isyanya ke maghrib, ya. Namun ingat, ya, tatkala seorang musafir masih di tempat tinggalnya, masih berlaku hukum mukim dan belum berlaku hukum apa? Mengqashar sholat. Ya, meskipun menjama, ya, maka jamaknya adalah sempurna. Kalau zuhur dan asar 4 dan 4, kalau maghrib dan asar dan isya berarti 3 dan 4. Ya. Jadi yang namanya jama itu tidak melazimkan qashar. Paham? Ya, menjamak salat tidak melazimkan qashar. Sebagaimana mengqashar salat juga tidak melazimkan jamak. Ya. Paham jamaah? Yani menjamak salat tidak melazimkan qashar. Yani orang yang menjamak salatnya tidak harus mengqashar. Ya, karena tatkala seorang mukim boleh dia menjamak, ya, dengan sebab safar, dengan sebab hujan, ya. Tapi tatkala dia menjamak salat dalam kondisi dia mukim, maka salatnya tetap sempurna sebagaimana asalnya. Ya. Sebagaimana seorang musafir tatkala dia safar, kemudian dia melihat ada hajat untuk menjamak salat, ya, maka yakni salatnya adalah 2 rakaat. Ya. Jadi qashar salat tidak melazimkan jamak. Ya. Yani seorang musafir yang boleh mengqashar salatnya tidak wajib harus menjamak dalam setiap waktu. Ya. Tidak harus menjamak dalam setiap waktu, karena sekali lagi jamak itu terkait dengan hajat. Kalau ada hajat silakan menjamak. Kalau tidak ada hajat, hukum asalnya kita mengerjakan salat pada waktunya. Hanya saja tatkala kita safar, ya, kita mengqashar salat. Zuhur 2 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Adapun menggabungkan 2 waktu salat, maka dikembalikan kepada apa? Kepada hajat. Ada hajat kita jamak, ya, kalau enggak ada hajat ya tidak kita menjamak. Ya, kecuali sesekali boleh. Ya, kecuali sesekali boleh. Adapun kebiasaan menjamak salat, ya, kita gabungkan 2 salat dalam satu waktu, maka ini ya bukan perkara yang disyariatkan. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini terkait dengan masalah menjamak salat. Ya. Terakhir saya bawakan perkataan Imam Nawawi, ya, di dalam kitab Syarah Muslim sebagai penutup, ya, poin tentang masalah menjamak salat ini. Saya bawakan dari perkataan Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Ya, beliau mengatakan, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa dhahaba jama'atun minal a'immah ila jawazil jam'i fil hadari lil hajah liman la yattakhidhuhu 'adatan. Antum lihat, ya, perkataan Imam Nawawi ini. Kata beliau, ya, jamaah para ulama, jamaah para immah, ya, para fuqaha berpendapat bolehnya seseorang menjamak salat fil hadar, ya, tatkala dia mukim di tempatnya, bukan dalam kondisi safar. Ya, hatta seseorang yang mukim, para ulama berpendapat boleh orang itu untuk menjamak salat lil hajah, kalau memang ada hajat, ada kebutuhan. Hatta orang mukim boleh menjamak salatnya, ya, kalau memang ada hajat. Liman la yattakhidhuhu 'adatan,
bagi orang yang memang tidak menjadikannya sebagai adat kebiasaan. Ya, ini tidak menjadikan jamak itu sebagai kebiasaan. Ya, dikit-dikit jamak, dikit-dikit jamak. Ya. Ya. Saya mau wisal tidur, ya, antara zuhur ke asar, ya biar enggak putus, saya mau jamak dulu ah. Ya, akhirnya asalnya dijamak ke apa? Ke zuhur, ditakdim, ditarik, ya, agar tidurnya bisa langsung sampai maghrib. Maka ini bukan udzur syar'i. Ini namanya orang malas. Iya, ini orang pengen enaknya saja. Ya. Ya, sedangkan di antara salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat asar, kata Nabi. Ya. Di antara salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat apa? Salat asar. Ya, maka khawatir kalau apa dia yang menjamak zuhur ke asar karena apa? Karena ingin tidur, ya. Khawatir itu bagian dari sifat kemunafikan. Ya, karena merasa berat apa dengan salat asar. Ya. Jadi boleh seseorang menjamak salat meskipun dia muqim selama memang ada hajat, ada kebutuhan. Ya. Mungkin orang lelah, sangat lelah, ya. Mungkin dia baru dari safar, ya, sangat letih sekali. Ya. Khawatir apa? Yakni enggak bangun tatkala dia tidur, maka boleh menjamak, boleh, sesekali diperbolehkan. Ya. Memang kondisinya apa? Benar-benar sangat letih, sangat lelah, ya, dan sangat ngantuk. Ya, dia pulang safar, ya. Mungkin kondisi itu sangat letih sekali, ya. Mungkin dia bawa mobil, ya, 2 hari 2 malam enggak istirahat. Ya, maka boleh baginya untuk apa? Menjamak tatkala itu sampai rumahnya, ya. Selama memang ada hajat, ada kebutuhan. Wa huwa qaulu Ibnu Sirin wa ashab min ashabi Malik wa hakahu al-Khattabi 'anil Qaffal wasyasi al-Kabir min ashabi Syafi'i an Abi Ishaq al-Marwazi an jama'ati min ashabil hadith. Dan ini ya pendapat Muhammad bin Sirin, pendapat Al-Imam Ashab, ya, dari sahabat Imam Malik, dan pendapat yang dihikayatkan oleh Al-Imam Al-Khattabi dari Al-Imam Al-Qaffal dan Al-Imam Asy-Syasi Al-Kabir dari sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Ini pendapat para imam, pendapat para ulama, bolehnya ya menjamak salat bagi orang yang muqim kalau memang ada hajat. Dan ini pendapat jamaah dari a'immatul muhadditsin ashabil hadis. Wa ikhtarahu Ibnul Munzir, ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Munzir. Wa yu'ayyiduhu dhahir qaul Ibnu Abbas, dan ini dikuatkan oleh ya perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatkala beliau berkata arada an la yuhrij ummatahu, ya, Nabi menjamak salat, ya, di kota Madinah tanpa ada hujan, tanpa ada safar, ya, karena Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Ya, Nabi mengamalkan tersebut demi memberikan kemudahan bagi umat beliau. Selama ada hajat dan memang kita butuh untuk menjamak, maka diperbolehkan. Ya, falam yu'allilhu bimaradin wala ghairihi wallahu a'lam. Nabi tidak yang mengkaitkan dengan sakit atau yang lainnya, wallahu a'lam. Maka sekali lagi dalam masalah jamak, yang menjamak salat itu dilihat, ya, dengan hajat dan kebutuhan seseorang. Ya, sesekali boleh kita menjamak salat tatkala kita muqim, ya, kalau memang kita membutuhkan untuk menjamak salat tersebut. Dan ini bagian dari ya rukhsah atau keringanan yang ada di dalam agama kita. Lihat jamaah, ya, kalau kita faham syariat, faham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapatkan bahwasanya agama Islam agama yang sangat ringan. Ya, tatkala ada hajat dan kebutuhan, maka di sana ada kemudahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ini bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan ya pagi menjelang siang hari ini terkait dengan ahkam al-qasr wal jama', ya, hukum mengqasar dan menjamak salat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, menambah ilmu kita dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu ini pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Selebihnya kalau ada pertanyaan kita beri kesempatan bersoal jawab, ya, sebelum kita tutup majelis kita di pagi menjelang siang hari ini. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, saya yakin kalau bahasan fikih itu banyak pertanyaan. Kalau bahas masalah fikih pasti banyak pertanyaan. Iya. Taib, ada beberapa pertanyaan sudah masuk, ya, terkait dengan ya poin yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Taib, apakah boleh jamak dan qasar sekaligus? Apakah boleh jamak dan qasar sekaligus? Kalau memang ya seseorang dalam kondisi safar, maka jawabannya boleh. Ya, menggabungkan antara jamak dan qasar. Ya. Karena sunnah qasar itu terkait dengan masalah safar. Ya, maka tatkala seorang musafir ya di dalam safarnya dia berhajat untuk menjamak, maka dia menggabung keduanya. Ya, menjamak dan mengqasar salat. Ya, menjamak dan mengqasar salat. Ya. Akan tapi bagi orang yang muqim yang ingin menjamak dua salat karena uzur atau karena hajat, maka yang berlaku hanya satu hukum, yaitu jamak. Enggak berlaku hukum apa? Mengqasar salat. Ya, karena dia bukan seorang musafir. Ya, dia muqim. Ya, mungkin yakni kita ingin menjamak salat karena hujan deras. Ya, maka boleh menjamak salat tapi tidak boleh mengqasar ya salat yang kita kerjakan. Ya. Jadi kalau seseorang musafir maka boleh dia menggabungkan antara jamak dan qasar dalam satu waktu. Wallahu a'lam. Taib, ya. Sebagai musafir, mana yang lebih besar pahalanya? Salat berjamaah di tempat tujuan atau salat qasar sendirian? Ya. Tentu yang lebih utama adalah salat berjamaah bersama kaum muslimin. Ya, meskipun dia harus bermakmum di belakang imam yang muqim. Ya, karena keutamaan salat berjamaah sifatnya mutlak. Keutamaan salat berjamaah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding orang yang salat sendirian. Ya, itu sifatnya mutlak, tidak terkait ya tatkala mukim atau tatkala safar. Ya, maka sebagaimana keutamaan tersebut berlaku tatkala kita mukim, maka itu juga berlaku tatkala kita apa? Safar. Ya, maka yakni mengqasar salat itu bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun tatkala seseorang dihadapkan antara mengqasar salat dengan yakni salat berjamaah bersama orang yang muqim, maka yang lebih utama dan lebih besar pahalanya adalah kita salat berjamaah. Ya, meskipun kita harus bermakmum di belakang orang yang muqim. Ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Itu yang lebih utama, kita berjamaah bersama kaum muslimin yang kita tinggal di daerah tersebut. Wallahu a'lam. Taib, ada pertanyaan yang bagus di sini. Ya, apakah berlaku salat sunnah qabliyah dan ba'diyah ketika safar?
Jazakallahu khairan. Nah, adapun salat rawatib maka ya yakni tidak disunahkan tatkala seseorang safar. Ya. Tidak disunahkan tatkala seseorang safar. Ya, sunnah-sunnah rawatib. Adapun salat-salat sunnah yang lain ya seperti tahajud, seperti salat witir, ya seperti tahiyatul masjid maka berlaku. Ya, maka berlaku. Ya, atau salat duha atau salat sunnah mutlak. Ya, salat sunnah mutlak. Ya, dan di antara ikhwan, di antara fikih dalam masalah salat sunnah dalam kondisi safar, di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau yakni memperbanyak salat sunnah di atas kendaraannya. Ya, tatkala safar. Ya. Dan seorang musafir tatkala dia safar, ya, naik kendaraan, ya, maka kiblatnya adalah kemana arah kendaraan tersebut. Ya, kiblatnya adalah kemana arah kendaraan tersebut. Ya. Meskipun ya mungkin membelakangi arah kiblat. Ya, tapi itu rukhsah yang diberikan syariat bagi ya seorang musafir tatkala dia mengerjakan salat sunnah. Ya, karena di antara kemudahan ya untuk salat sunnah, ya salat sunnah itu boleh dikerjakan di atas kendaraan. Ya. Boleh dikerjakan di atas kendaraan. Ya, antum naik mobil safar, ya, selama antum enggak nyetir ya. Kalau nyetir jangan salat di mobil. Ya, antum sebagai penumpang, ya, maka boleh salat di mobil. Boleh salat sunnah, ya. Boleh memperbanyak salat sunnah. Ya, dalam kondisi duduk enggak ada masalah. Ya, rukuknya dan sujudnya dengan isyarat. Tatkala kita rukuk kita bungkukkan, tatkala kita sujud lebih rendah lagi ya posisi tubuh kita. Ya. Boleh, ya. Adapun salat wajib, maka selama memungkinkan turun maka turun. Kecuali dalam kondisi yang enggak mungkin turun, seperti naik pesawat, kan enggak mungkin turun. Ya. Atau naik kereta api, enggak mungkin turun. Kalaupun turun kita ketinggalan kereta. Ya. Tapi kalau kita naik kendaraan yang memungkinkan kita untuk turun, ya maka turun, ya, untuk salat wajib. Adapun salat sunnah maka ada keringanan ya untuk salat di atas rahilah, di atas kendaraan. Ya, dan kiblatnya kemana kendaraan tersebut yakni berjalan. Karena Nabi ya banyak mengerjakan salat sunnah di atas kendaraan beliau. Di antaranya salat witir, ya, atau salat-salat yang lain. Ya, salat-salat yang lain. Adapun qabliyah dan ba'diyah, ya salat-salat rawatib, ya maka ya tidak disunahkan dikerjakan tatkala kita safar. Ya, tapi yang lain ya tetap disunahkan seperti tahajud, ya seperti yakni salat duha dan yang lainnya, yaitu tetap disunahkan. Nah, ini praktek ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana tatkala beliau safar maka Nabi yang meninggalkan qabliyah atau salat-salat sunnah rawatib kecuali qabliyah fajar. Ya, kecuali qabliyah fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, maka itu disunnahkan baik tatkala mukim ataupun tatkala safar. Selebihnya maka ya tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Tapi ada pertanyaan, ya kalau salat sendiri apakah kita dianjurkan setelah baca sami Allahu liman hamidah baca rabbana walakal hamdu
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jawabannya dianjurkan. Ya dianjurkan kita membaca doa tersebut. Meskipun kita salat sendirian, ya dianjurkan membaca ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau salat berjamaah, apakah kita dianjurkan baca sami Allahu liman hamidah? Ya kalau kita berjamaah maka langsung kita baca Rabbana walakal hamd. Ya tatkala imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka makmum membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Adapun sami Allahu liman hamidah dibaca ya tatkala kita menjadi imam atau kita salat sendirian, salat munfarid. Wallahu a'lam. Ustaz, pernah saya salat lupa tahiyat awal, setelah berdiri baru ingat. Itu kita bagaimana, diteruskan atau tidak? Nah, tolong pencerahannya. Taib. Nah, yakni kalau seseorang dalam kondisi salat dia lupa tahiyat awal, kemudian ya langsung berdiri, ya, maka yakni sebelum dia salam dia sujud sahwi, ya, dan salatnya sah, Jadi dia lanjutkan salatnya. Meskipun dia sudah berdiri, ya dia lanjutkan salatnya. Ya. Tatkala seseorang dia lupa salat tahiyat awal, ya dia langsung berdiri ke rakaat yang ketiga, maka lanjutkan salat sampai selesai. Ya kemudian sebelum dia salam, ya setelah tahiyat akhir, maka dia sujud sahwi, ya dua kali. Setelah itu dia salam dan salatnya sah, ya sebagai penutup kesalahannya, maka dia sujud sahwi. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, jika anak mungkin ya, kurang K ini. Jika anak kita perempuan kuliah di luar kota, saat perjalanan ke sana diantar oleh ayahnya, lalu setelahnya ditinggal, apakah diperbolehkan? Wallahu alam diperbolehkan. Selama tatkala dia safar dia didampingi oleh mahramnya. Adapun tatkala sudah di pondok atau di sekolah, ya dia sendiri, maka tidak mengapa insyaallah. Selama tatkala dia safar didampingi oleh mahramnya. Wallahu alam bishawab. Tapi ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Perjalanan dari Depok ke Yogyakarta, berangkat jam 12 hari Minggu, naik bis umum. Dalam perjalanan mendapatkan waktu sholat asar. Berangkatnya jam 12 siang ya. Ya jam 12 siang, ya. Tapi bis tidak berhenti. Bagaimana cara menjalankan sholatnya? Ya kalau jam 12 sekarang, berarti sudah lewat zuhur. Ya, sudah lewat zuhur. Ya maka diakhirkan di waktu asar. Diakhirkan di waktu asar. Ya. Tapi kalau seandainya jam 12 itu sudah masuk waktu zuhur, ya, maka disunahkan sholat di awal. Ya, disunahkan sholat di awal. Kalau memang yakni pas waktu sholat tidak berhenti di tempat peristirahatan, ya maka boleh sholat di atas kendaraan. Ya, boleh sholat di atas kendaraan. Ya. Tapi kalau sekiranya yakni pas waktu asar bisa berhenti di tempat peristirahatan, ya, maka yakni sholat di tempat peristirahatan tersebut tatkala dia turun. Ya karena hukum asalnya sekali lagi sholat wajib itu ya turun. Ya kalau memungkinkan untuk turun maka turun. Kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan, maka boleh sholat wajib di atas kendaraan.
Ya. Kalau sekiranya yakni jam 12 itu sudah masuk zuhur, ya sekarang zuhurnya yakni sebelum jam 12, ya. Maka yakni ada waktu untuk salat zuhur terlebih dahulu, kemudian jamak asar ke zuhur. Masih ada waktu ya sebelum bis berangkat. Ya. Tapi kalau seandainya yakni berangkatnya bis itu sebelum zuhur, maka ditarik zuhurnya ke waktu asar. Kalau seandainya tatkala masuk waktu asar, ya bis masih berjalan dan tidak berhenti di tempat pemberhentian, ya, maka boleh dia sholat di atas kendaraan. Ya, boleh dia sholat di atas kendaraan. Ya, yakni kalau memungkinkan untuk berwudu, maka dia berwudu dalam kendaraan tersebut. Ya, kalau bisa kan ada kamar mandinya, ya, ada toiletnya, maka berwudu di toilet tersebut. Kalau tidak memungkinkan, ya, maka dia bertayamum. Dia bertayamum kalau memang tidak memungkinkan untuk berwudu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada pertanyaan terakhir ini insyaallah taala. Sudah zuhur apa belum? 2 menit lagi. Baik, kita jawab dengan cepat. Di kantor saya masjid di lantai 3. Sementara kalau buat salat Jumat tidak muat, lalu ditaruh di lantai 2, namun lantai 2 dan lantai 3 tidak terhubung, ya tidak ada lubang. Bagaimana? Mohon penjelasannya. Ya tentu tatkala diadakan salat Jumat, ya ada sarana, ya, untuk yakni mendengarkan imam dan khatib, baik tatkala khutbah ataupun tatkala salat berjamaah. Jadi ada, ya, ini sound system yang terhubung ke imam dan khatib tersebut. Ya, maka selama suara imam tersebut sampai, ya, dan tempat memang tidak memungkinkan, maka tidak mengapa. Ya, meskipun salatnya terpisah. Ya, meskipun tempatnya terpisah maka tidak mengapa. Ya, karena memang tempat yang tidak memungkinkan. Ya. Maka ini mimba bidharurah, maka tidak mengapa dan yakni Jumatannya sah, diperbolehkan. Ya, selama memang ya dengar suara khatib, dengar suara imam tatkala salat. Ya, kalau enggak dengar khatib sama imam kan repot. Ya, nanti imam sudah salam kita masih berdiri. Ya, tapi selama ada wasilah yang menghubungkan dan kita dengar suaranya masih terdengar, maka tidak mengapa meskipun tempatnya terpisah dari tempat imam dan khatib tersebut. Wallahu a'lam. Ini min bab ad-darurah. Ya, min bab ad-darurah. Wallahu a'lam, ya. Antum kalau ke Masjidil Haram di akhir Ramadan, ya, itu imam di Masjidil Haram mungkin antum salatnya di ujung jalan sana sangat jauh. Ya, jaraknya mungkin ratusan meter. Ya, ratusan meter yang yakni mungkin terpotong oleh beberapa jalan yang lain. Tapi karena memang enggak memungkinkan, ya, karena jumlah jamaah yang sangat banyak, ya, tapi suara terdengar kepada makmum tersebut, maka ya salatnya atau Jumatnya tetap sah. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ini yang bisa kita bahas sama yang Allah muliakan. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Saya mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab di kesempatan siang hari ini karena sangat banyak pertanyaan yang masuk. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika